Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Kekuasaan dan Kekayaan. Dong Suebing tidak naik taksi dan berjalan perlahan menuju rumah sakit. Dia ingin mengunjungi kakak Yu, karena sudah waktunya dia melepas perbannya. Dia bertanya-tanya apakah lukanya telah sembuh dengan baik. Setelah penampilan kakak Yu pulih, mereka dapat kembali ke rumah. Namun tidak semuanya berjalan sesuai ekspektasi Dong Suebing. Ketika Dong Suebing sampai di pintu masuk rumah sakit, 6 hingga 7 petugas polisi turun dari 2 mobil polisi. Dong Suebing melihat petugas berjalan ke arahnya dan mengerutkan kening. "Apakah kalian semua mencariku? Apakah kamu Dong Suebing?" Seorang petugas polisi tinggi kurus bertanya dalam bahasa Mandarin. Tapi dari aksennya, Dong Suebing tahu dia bukan orang Tionghoa. "Ya, apa itu?" Dong Suebing bertanya. Petugas kurus itu menunjukkan identitasnya. "Anda ditahan. Ikutlah dengan kami." Hah, Dong Suebing tertawa dingin. "Untuk apa saya ditangkap?" Jawab petugas kurus itu. "Penyerangan, kekacauan publik. Apakah Anda yang memukuli orang-orang di sekolah taekwondo? Ikutlah dengan kami." Semua petugas mengepung Dong Suebing, dan 2 tangan petugas memegang senjata. Dong Suebing melihat ke arah petugas. "Kalian semua bahkan membawa senjata untuk membawaku kembali ke stasiun. Ini penangkapan." Petugas kurus itu melambaikan tangannya dan berkata dalam bahasa Korea, "Bawa dia ke dalam mobil." Kemarahan Dong Suebing mereda setelah memukuli lebih dari selusin pemegang sabuk hitam dari 7 sekolah taekwondo. Namun kelompok polisi ini kembali membuatnya marah. Pos polisi. Di ruang interogasi, petugas kurus itu duduk di hadapan Dong Suebing. "Nama. Mengapa kamu menangkapku jika kamu bahkan tidak tahu namaku? Seks. Jika aku bilang aku seorang wanita, apakah kamu percaya padaku?" Petugas kurus itu menggedor meja. "Apakah kamu tahu tempat apa ini? Bersikaplah serius dan akui kejahatanmu." Dong Suebing menjawab dengan dingin. "Akui kepalamu. Menyerang. Kekacauan publik. Berhentilah menuduhku. Di mana kamu 2 hari yang lalu pada jam 2 siang? Petugas kurus itu menjadi gelisah. "Anda berbicara tentang saya menantang sekolah taekwondo. Apakah kamu terbelakang? Apakah Anda memahami arti menantang sekolah? Ini adalah perdebatan, dan kedua belah pihak sepakat untuk bersaing secara sehat. Ketika saya menantang mereka, saya telah menjelaskannya dengan sangat jelas. Mereka menerima tantanganku, dan bagaimana ini bisa dianggap penyerangan. Kamu lulus dari sekolah mana?" "Polisi." "Kamu memalukan." Dong Suebing berhenti sejenak. Kekacauan publik. Ketika para siswa taekwondo menyerang orang Tionghoa di sepanjang jalan, makan tanpa membayar, mengapa Anda semua tidak menangkap mereka? Inilah yang membuat Dong Suebing marah. Ketika kelompok orang Korea itu menyerang orang Tiongkok, polisi menutup mata. "Yang saya lakukan hanyalah memukuli beberapa orang Korea, dan polisi segera muncul." "Mengapa?" Dong Suebing menahan diri saat menantang sekolah. Dia tidak melukai lawannya secara serius dan akan berhenti setelah instrukturnya mengaku kalah. Dia juga tidak menyerang murid-muridnya. Namun kini, polisi telah menangkapnya karena tantangannya. Interogasi tidak bisa berjalan lancar. Petugas kurus tahu dia tidak bisa mendapatkan apapun dari Dong Suebing dan bergegas keluar ruangan. Undang-undang tidak melarang menantang sekolah seni bela diri, dan tantangan dapat dianggap sebagai pertarungan. Namun seseorang terluka akibat tantangan Dong Suebing, dan ini tidak dapat dianggap penyerangan. Itu sebabnya polisi jarang ikut campur dalam tantangan sekolah taekwondo. Tapi kali ini berbeda. Semua sekolah taekwondo di Seoul dipermalukan oleh orang ini, dan para petinggi sangat marah. Selain itu, orang-orang dari sekolah taekwondo telah membuat laporan polisi terhadap Dong Suebing, dan itulah alasan polisi memutuskan untuk menangkap Dong Suebing. Mengabaikan fakta bahwa menantang sekolah taekwondo adalah ilegal, polisi Korea memutuskan untuk mengurung Dong Suebing selama beberapa hari terlebih dahulu. Sekolah taekwondo Korea dikalahkan oleh Cina, dan polisi pun merasa terhina. Nasionalisme ada di mana-mana. Pada saat yang sama, Kabupaten Yantai, pukul 12.30. Kantor Wali Kota Kabupaten, Xie Huilan dan Sekretaris Komite Politik dan Hukum Kabupaten, Huang Li, dan Kepala Biro Keamanan Umum Kabupaten mengadakan pertemuan mengenai masalah keamanan tahun lalu.
Xie Huilan juga memberitahu mereka tentang arahan yang dikeluarkan oleh pemerintah kota. Misalnya saja pencegahan kebakaran akibat kembang api dan petasan. Hukuman berat harus diterapkan pada kembang api dan petasan berkualitas buruk. Sebentar lagi tahun baru Imlek, dan keamanan publik harus mulai menegakkan undang-undang ini. Dering-dering ponsel Xie Huilan berdering. Xie Huilan memberi isyarat kepada dua orang lainnya untuk melanjutkan diskusi, sambil menjawab telepon. Kak, ini aku. Itu adalah panggilan Xie Hao. Hahaha, pernahkah kamu mendengarnya? Orang-orang taekwondo Korea itu dipukuli oleh kami. Xie Huilan tersenyum. Saya tahu tentang ini kemarin. Apakah ini sebabnya kamu menelepon? Jawab Xie Hao. Kenapa kamu terdengar seperti ini? Ini adalah sesuatu yang harus kita rayakan. Saya sangat sibuk. Bisakah kamu langsung ke pokok permasalahan? Ah, jangan tutup dulu. Xie Hao tertawa. Saya hanya ingin bertanya apakah Anda tahu siapa orang yang menantang dan memenangkan 7 sekolah taekwondo itu? Saya membaca di surat kabar, pria itu berasal dari Beijing. Kak, kamu mendapat banyak informasi, bisakah kamu membantuku mencari tahu siapa orang ini? Semua orang di sekolahku membicarakan hal ini. Xie Hao sangat bersemangat. Dia telah membuat kami semua bangga. Apakah dia instruktur sekolah seni bela diri? Xie Huilan tertawa dan menggelengkan kepalanya. Bagaimana aku tahu? Kak, bisakah kamu membantuku mencari tahu lebih banyak tentang dia? Silakan, apa kamu tidak kenal banyak orang juga? Pergi dan cari tahu sendiri. Xie Huilan menutup telepon setelah mengobrol sebentar. Huang Li dan Liang Chengpeng hampir selesai berdiskusi, dan Xie Huilan meletakkan teleponnya di atas meja. Tantangan terhadap sekolah taekwondo di Seoul telah meledak. Apakah ada grup wisata Korea yang mengunjungi kabupaten kami? Ketua Liang, Anda harus meminta anak buah Anda untuk mengawasi bisnis Korea seperti sekolah taekwondo, di kabupaten kami. Kami tidak ingin siapapun membuat masalah di sini. Hu Xilian mengetuk pintu dan masuk dengan membawa satu set dokumen untuk Xie Huilan. Liang Chengpeng mengangguk. Sebuah butik merek Korea dihancurkan di kota Fenzhou beberapa waktu lalu, dan kami tidak mengalami insiden seperti itu di kabupaten kami. Tapi saya akan terus mewaspadainya. Huang Li tertawa. Saya ingin tahu siapa orang yang menantang 7 sekolah taekwondo sendirian. Hahaha. Banyak staf saya yang mengatakan ingin belajar wushu karena kejadian ini. Huang Li tersenyum lelah. Keponakan saya mengunjungi saya kemarin untuk menanyakan apakah ada sekolah seni bela diri di kota Fenzhou. Xie Huilan dan Liang Chengpeng tertawa. Seluruh bangsa, termasuk Kabupaten Yantai, membicarakan tentang apa yang dilakukan Dong Suebing. Orang-orang bangga mengetahui seseorang telah menendang pantat orang Korea, dan sudah bertahun-tahun hal seperti ini tidak terjadi. Namun dalam pemerintahan, para pemimpin tidak seharusnya berkomentar atau ikut serta dalam diskusi. Xie Huilan melihat arlojinya dan tersenyum. Sekarang jam makan siang. Ayo makan siang bersama. Sekarang jam 12.30. Huang Li dan Liang Chengpeng berdiri. Oh, Xie Huilan bertanya. Apakah Xiao Dong kembali bekerja? Jawab Liang Chengpeng. Dia telah mengajukan cuti kerja selama 2 minggu untuk membawa temannya ke luar negeri untuk operasi plastik dan akan segera kembali. Huang Li tertawa. Xiao Dong pergi ke Korea. Ya, jawab Liang Chengpeng. Saya pikir dia ada di Seoul. Tidak ada yang memperhatikan apa yang dikatakan Liang Chengpeng saat ini, dan saat mereka berjalan keluar dari gedung pemerintahan kabupaten, Xie Huilan tiba-tiba berhenti. Xiao Dong ada di Seoul. Ya, dia memang menyebutkan hal ini ketika dia mengajukan cuti. Jawab Liang Chengpeng, dan dia berhenti. Huang Li dan Hu Xilian melihat ekspresi wali kota Xie dan kepala Liang dan menyadari Dong Suebing ada di Seoul. Semuanya berhenti di depan gedung pemerintahan kabupaten. Setelah jeda sekitar 2 detik, Liang Chengpeng menarik napas dalam-dalam. Menurutku seharusnya bukan dia, meskipun Xiao Dong gegabah dan impulsif, tapi menantang 7 sekolah taekwondo sendirian tidak boleh. Liang Chengpeng tidak dapat melanjutkan. Bahkan dia tidak bisa meyakinkan dirinya sendiri dengan apa yang dia katakan. Kalau pegawai pemerintah lain, mereka tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Ini sudah pasti. Tapi mereka semua mengenal Dong Suebing dengan baik. Orang lain mungkin tidak melakukan ini, tapi Dong Suebing pasti akan melakukannya. Orang ini ceroboh dan mengabaikan semua peraturan dan ketentuan saat darah mengalir deras ke kepalanya.
Ketika mereka memikirkan apa yang terjadi di Seoul Sial, inilah yang akan dilakukan Dong Suebing. Selain Dong Suebing, tidak ada orang lain yang akan melakukan sesuatu yang begitu mengejutkan dan pandai bertarung. Liang Chengpeng menarik napas dalam-dalam. Saya akan menghubungi pihak Korea untuk mencari tahu di mana Dong Suebing sekarang. Liang Chengpeng mencoba menelepon telepon Dong Suebing, tetapi sambungannya tidak dapat tersambung. Setelah beberapa saat, Liang Chengpeng mendapatkan nomor telepon Yu Meixia dan meneleponnya. Apa yang Liang Chengpeng ketahui dari Yu Meixia membuatnya terdiam. Xie Huilan memandang Liang Chengpeng. Bagaimana itu? Itu Xiao Dong. Sudut bibir Liang Chengpeng bergerak-gerak. Turis Tiongkok yang diberitakan di surat kabar adalah dia. Mata Hu Xilian hampir keluar. Dia tidak pernah menyangka Dong Suebing adalah orang yang dibicarakan seluruh bangsa. Huang Li mengusap bagian tengah alisnya. Xiao Dong ini dia tidak bisa berhenti membuat masalah. Saya pikir dia akan tetap rendah hati ketika dia berada di luar negeri, tapi dia menciptakan kekacauan yang lebih besar. Huang Li telah bekerja di dinas pemerintah selama beberapa dekade dan belum pernah bertemu dengan pembuat onar yang lebih besar daripada Dong Suebing. Menangkap investor Jepang, menyinggung sekretaris partai Siang Huang Li tidak dapat menghitung jumlah masalah yang diciptakan Dong Suebing, kata Xie Huilan. Hubungi Xiao Dong dan minta dia segera kembali. Jawab Liang Chengpeng. Xiao Dong ditangkap oleh polisi setempat dan tidak dapat dihubungi. Ditangkap, Xie Huilan menyipitkan matanya. Apakah menantang sekolah taekwondo ilegal? Liang Chengpeng tahu kejadian ini tidak akan berakhir begitu saja. Lagi pula, Dong Suebing tidak ada di Tiongkok, dan polisi Korea bisa saja menuduhnya melakukan kejahatan dan mengurungnya selama berbulan-bulan. Saya akan mencoba menghubungi orang-orang kami di Korea. 1 jam kemudian, berita tentang kepala Dong menantang sekolah taekwondo di Seoul tersebar di Kabupaten Yantai. Setiap orang yang mendengar apa yang dilakukan Dong Suebing tercengang. Luan Xiaoping sedang menilai pekerjaan rumah murid-muridnya di sekolah ketika guru lain memberitahunya tentang berita ini. Dia hampir pingsan karena marah. Dia tidak menyangka putranya akan membuat kekacauan besar di Korea, dan bahkan mengejutkan seluruh negeri. Para petugas di Biro Keamanan Umum Kabupaten merasa kagum pada kepala Dong. Seorang diri menantang 7 sekolah taekwondo untuk membalas siswa asing dan bahasa Mandarin terlalu berani. Dia adalah teladan bagi semua petugas keamanan publik. Dong Suebing luar biasa. Jadi, turis Tiongkok itu adalah kepala Dong. Saat Kabupaten Yantai masih belum pulih dari berita mengejutkan tersebut, Xie Huilan duduk di kantornya dan melakukan panggilan telepon di ponselnya. Halo, Paman Ki. Saya Huilan, haha, apa kabar? Bagus sekali, bagaimana kabar Bibi? Setelah berbasa-basi, Xie Huilan menyipitkan matanya dan berkata, Paman Ki, aku butuh bantuanmu ya, aku punya teman yang ditangkap oleh polisi Seoul ya, ini tentang tantangan di sekolah taekwondo Dong Suebing bisa luar negeri melakukan sesuatu untuk membantunya. Saya tidak yakin di stasiun mana dia dikurung ya, tindakan Xiao Dong tidak melanggar hukum. Tantangannya di sekolah taekwondo dianggap perdebatan, dan kedua belah pihak sepakat. Bagaimana polisi Korea bisa menangkapnya?